Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, gimana? Sudah nyoba untuk codingan kedua terkait dengan one sample t-test gitu ya. Nah, saya harap itu sudah bisa membantu teman-teman ya dalam proses analisa data gitu. Nah, sekarang kita akan berlanjut terkait dengan two sample t-test gitu. Kita akan melihat uji perbandingan dari dua kelompok yang berbeda gitu. Nah, langsung saja kita menuju ke RStudionya. Nah, di sini sudah saya buatkan skripnya, teman-teman. Nanti bisa di copy saja atau bisa dicontoh saja gitu ya, terkait dengan skrip untuk tuh sampel t-testnya gitu. Nah, sebelum kita berlanjut ke bahasannya, saya ingin memberikan sedikit gambaran dulu kenapa kita harus melakukan uji two sample t-test gitu ya. Nah, di sini saya membuat sebuah studi case bahwa kita akan membandingkan antara dua blok tanaman kelapa sawit yang berbeda gitu ya. Namun mempunyai tahun tanam yang sama. Contoh ada dua blok kelapa sawit yaitu misal A1 dan A2 gitu. Kemudian ditanam pada tahun 2020 gitu. Nah, asumsinya secara general gitu ya, harusnya kedua blok tersebut mempunyai tinggi tanaman yang sama gitu. Nah, namun itu kan tidak bisa kita langsung statement seperti itu. Kita harus mencoba untuk menganalisanya atau paling tidak kita mengambil sampel dari kedua blok tersebut. Namun seberapa banyak sampel yang harus diambil dan seberapa tingkatan akurasinya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau satu-satu, misalkan ada dua blok, itu kan berarti cukup banyak jumlah individunya ya. Maka paling tidak kita harus gunakan teknik sampling. Seperti yang kemarin sudah kita bahas bahwa paling tidak ada 30% data gitu ya, ada 30% sampel dari blok tersebut. Nah, itu akan menjadi dasar untuk penentuan uji two sample t-testnya gitu. Contoh kita menggunakan bloknya itu 136 pohon per hektar gitu. Nanti tinggal dikalikan saja, dikali misalkan ada satu blok 30 hektar, dikali saja 30 hektar, dan kemudian di eh, ambil rata-rata sekitar 30% untuk menentukan jumlah sampelnya gitu. Nah, itu silakan saja bagaimana caranya bebas gitu. Tentu masing-masing blok ini bergantung pada masing-masing kondisi ya, misal perusahaan atau untuk petani swadaya gitu. Nah, namun poinnya adalah kita akan membandingkan kedua blok tersebut dengan asumsi mempunyai tinggi yang sama. Ini menjadi penting, teman-teman, karena misalkan ketika kita akan mencoba menganalisa data dari suatu dataset ini, dan kita akan menentukan rekomendasi agronomi berikutnya nih, misalkan pemupukan atau mungkin tindakan seperti kastrasi dan sebagainya. Nah, apakah bisa dijadikan eh, penentuan bahwa saat ini blok tersebut sudah layak untuk dilakukan kastrasi atau belum, atau pindah tanam dari pindah fase dari TBM menuju ke TM. Nah, tentu kan ini ada beberapa aspek yang harus dipenuhi nih. Salah satunya adalah tinggi tanaman, kemudian diameter batang, panjang pelepah dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan teknik sampling ini cukup membantu kita dalam menentukan eh, hasil, dalam menentukan rekomendasi bahwa blok tersebut sudah siap atau sudah layak gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke case-nya gitu ya. Nah, ini saya mencoba membuat data ada blok satu dan blok 2 gitu. Saya membuat sampel dari katakanlah tingginya dari 100 cm sampai 300 cm. Nah, kemudian saya mengambil sampel sekitar 30 gitu ya. Kemudian blok 2-nya juga sama 100 sampai 300, kemudian saya ambil sampelnya 30 gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat seperti apa hasilnya gitu ya, itu sampel t-testnya. Apakah kedua blok tersebut memiliki tinggi tanaman yang sama? Nah, coba kita langsung analisa saja. Nah, ini sudah ada ya data blok satu dan blok 2-nya. Coba kita lihat berapa summary-nya gitu ya. Nah, ini tingginya minimal ada 114, kemudian maksimal 295, kemudian medianya itu di 239 gitu ya. Sedangkan blok 2 itu minimalnya 101, dan kemudian maksimal 294 dan medianya di 197 gitu. Nah, ini sebenarnya dari sini kan kita sudah tahu ya bahwa secara median juga tinggi tanamannya berbeda gitu ya. Namun untuk menentukan kesimpulan gitu, kita akan lebih baik menggunakan uji statistik gitu, tidak hanya membandingkan rataan saja gitu. Nah, karena tujuannya apa? Supaya kita yakin dan kita sudah memenuhi kaidah-kaidah analisa data dengan menggunakan metode statistik gitu. Nah, caranya seperti apa? Yaitu dengan menggunakan two sample t-test ini.
Nah, langsung saja untuk meyakinkan kita ujikan untuk two-sample t-testnya seperti apa. Nah, dari uji two-sample t-testnya kita sudah bisa mendapat bahwa p-value-nya itu 0,01327 atau lebih rendah dari 0,05. Nah, dengan demikian berarti kita bisa mengatakan bahwa kedua blok tersebut memiliki tinggi tanaman yang berbeda gitu ya. Pokoknya kan kita sudah buat kemarin ya bahwa sebelumnya kita sudah tuliskan hipotesisnya bahwa H0 gitu ya. H0 atau hipotesis nolnya kan tinggi tanaman itu sama gitu ya dengan rata-rata gitu. Untuk yang tingginya sama gitu antara kedua blok. Kemudian untuk hipotesis satunya tinggi tanaman tidak sama gitu ya antar masing-masing blok itu. Nah, dengan demikian karena nilai p-value itu lebih rendah daripada 0,05, maka kita tolak H0 dan kita terima H1 gitu ya. Kita terima H1. Nah, terima H1 maksudnya adalah kita sudah yakin bahwa kedua blok tersebut memiliki tinggi tanaman yang berbeda. Nah, silakan untuk dievaluasi nantinya. Tinggi tanamannya berbedanya di uh, uh, daerah mana saja gitu atau di pohon mana saja. Ini itu bisa dilakukan supervisi ulang gitu ya. Dengan demikian kita bisa yakin nih bisa lebih lebih pede gitu ya dalam menyampaikan laporan terhadap atasan gitu baik kepada askep maupun kepada pak manajer gitu ya karena kita sudah cukup mampu nih untuk menjelaskan perbedaan antara kedua blok tersebut. Nah, harusnya tahun tanamnya sama, tingginya tidak terlalu signifikan dong. Nah, ini dikatakan bahwa kedua blok tersebut memiliki tinggi yang berbeda. Nah, ini perlu dilakukan supervisi ulang. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Semoga analis ini bisa membantu dalam menentukan pengambilan keputusan ke depannya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.